Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan siang hari ini teman-teman, saya berada di Sapi Utomo. Dan di kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview kandang sapi di kandang ini. Karena memang kalau dilihat sekilas kandang sapinya termasuk bagus dan mewah juga. Teman-teman bisa mengamati juga. Dan ini teman-teman, kebetulan di depan saya juga ada pemilik dari peternakan ini, yaitu beliau Bapak Haji Teguh. Dan kita akan tanya langsung dengan beliau mengenai ukuran tempat sapi atau kandang sapi, baik dari wadah pakan kemudian jarak antar sapi ini berapa. Ini Pak Teguh, boleh tanya mengenai ukuran kandang dari peternakan milik panjenengan ini? Kalau kandang ini kita bikin 135. Untuk lebarnya 135. Ya, ini fungsinya untuk pas sapi tidur. Itu dia kakinya enggak bisa lurus gitu. Bisa selonjor ini gitu. Kemudian untuk tinggi palungannya berapa Pak Teguh? Gimana? Tinggi palungannya berapa? Ini tuh 65 cm. Kemudian dari palungan sampai palangan yang atas ini berapa? Kalau palangan ini sekitar 140 cm. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ini tinggal ideal aja ya. Kalau menurut Bapak Teguh, untuk ukuran tinggi segini termasuk ketinggian atau sudah pas untuk ukuran ini? Nggih. Ini udah cukup. Udah cukup. Iya. Untuk sekat sapinya sendiri ya. Ini fungsinya untuk Mas, melindungi kaki dari sapi itu sendiri, melindungi altesis. Dari sapi pas tidur, jadi jangan sampai terinjak sama temennya yang lain. Biasanya juga kejadian sapi tersebut sedang jerum, kemudian ekornya kepidak sapi yang lain, itu sering terjadi teman-teman karena tidak ada sekatnya ini. Kalau di kandang ini sendiri panjang sekatnya berapa Pak Teguh? Kalau panjang hanya 120. 120. Iya. Semeter 20. 120 cm. Kemudian untuk tingginya Tingginya 1 meteran. Sekitar 1 meter. Kemudian kita bergeser ke wadah pakan teman-teman. Dan ini termasuk mewah untuk kandangnya sendiri. Dan Pak Teguh ini biasanya menyediakan atau sapinya itu dikeluarkan untuk Idul Kurban nggih? Idul Fitri, Idul Kurban. Oh, Idul Fitri dan Idul Kurban. Iya. Sama menyediain untuk konsumsi daging per bulanan. Iya. Kemudian untuk wadah pakan Pak Teguh, untuk luasnya berapa? Kalau luas ini kita hanya sekitar 55. Terus wadah pakannya kedalamannya itu sekitar 40-an, 30-an. Tujuannya kenapa ini lebih dalam? Makanannya enggak sampai muntah-muntah kemana-mana. Terus airnya agak ke atas karena biar airnya cepat ganti. Jadi untuk wadah airnya seperti ini teman-teman, dia ukurannya lebih ke atas dibandingkan wadah pakannya sendiri. Tadi jaraknya 55 gitu. Dari tempat sini sampai ujung sebelah sana 55 cm. Iya. Mantap jiwa ini teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk panjang ke belakang sendiri, misalkan sampai saluran air di bagian sebelah sini berapa? Ini kita bikin 2,5. 2,5. Iya. Kemudian di bagian tengah ini ada tempat jalan ini teman-teman, memudahkan pembeli juga melihat sapinya, dan ketika juru rawat membersihkan kandang juga nih Pak Teguh. Iya. Seperti itu, mantap juga. Dan untuk kapasitas kandang sendiri ada berapa ekor ya? Kalau dalam satu kandang ini kapasitas 32 ekor. 32 ekor, kemudian iya. Totalnya ada berapa kan? Ini ada 4, totalnya ada 150 ekor. 150 ekor. Ya, untuk 150. Mantap ini kebetulan juga. kemarin habis keluar semua ke Jakarta, Majalengka, Cirebon. Dan untuk sekarang ada sekitar berapa ekor ini di kandang? Ini kita di kandang tinggal berapa ini? Sekitar 25-an. 25. Dan ini untuk diperuntukkan untuk korbanan tahun depan atau bagaimana? Enggak, ini untuk konsumsi bulanan. Konsumsi bulanan. Iya. Dan saya lihat ini sapinya pegon tapi besar-besar, Pak. Iya, konsumsi bulanan. Kayak ini 1, 2, 3, 4, 5 bulat ini.
6 ekor nanti berangkat ke Majalengka. Majalengka. Kemudian untuk jualnya sendiri biasanya sistem timbang atau joglo? Kalau selain korban, Idul Adha, korban pas untuk korban itu kita jualnya kiloan. Kiloan. Per kilo 48. 48 per kilo. Ya. Ditimbang di tempat ini. Ditimbang itu. Oh, jadi di tempat ini juga menyediakan timbangan juga. Jadi ketika pembeli mau membeli bisa langsung ditimbang di tempat ini. Dan harga timbangan per kilonya timbangan hidup per kilonya yaitu 48.000. Nggih. Kalau puasa 50. Puasa 50 atau hari-hari besar. Ya. Kemudian ketika Idul Kurban Pak Teguh, apakah juga sistem timbang atau bagaimana? Kita kalau korban tidak timbang, tapi kita sebelum dipasarkan kita timbang dulu. Terus kita pilah-pilah, ini timbangan yang masuk grade 9 ke atas, 1 ton ke atas, 800 ke atas, nanti kita buat tabel harganya. Kemudian ketika Idul Kurban juga membuka lapak-lapak di tempat lain atau bagaimana? Enggak, hanya di sini. Hanya di tempat ini. Hanya di sini. Jadi misalkan konsumen mau membeli, biasanya langsung datang ke tempat ini. Kita punya gini Mas, saya tuh banyak petani yang saya kirimi dari tempat saya. Jadi petani kasih sapi 5, 10 gitu. Nah nanti tujuannya ngisi kandang ini. Pas ketika Idul Kurban. Ya Idul Kurban atau hari-hari biasa kayak gini, kita ambili yang mana yang sudah waktunya panen gitu. Oh nggih. Jadi digaduhkan ke petani. Iya. Nanti hasilnya ditarik lagi untuk Iya, nanti petani tidak usah mikir jual. Kita sudah bibit dari saya, ambil dari saya. Seperti itu. Kemudian untuk petaninya rata-rata daerah sini atau bagaimana, Pak? Purwodadi, Blora, terus Bojonegoro, dan kami juga punya kandang di sana. Oh, jadi kandangnya tidak hanya di tempat ini. Mantap. Demak ini tempat penjualan, peternakan maupun penjualan. Kemudian kalau ngomong-ngomong tentang Idul Kurban tahun kemarin, dari kandang sapi Utomo sendiri bisa menjual berapa ekor, Pak? Alhamdulillah kemarin keluar 1.200. 32. Kemudian dari misalkan dibandingkan dengan tahun lalu, untuk penjualannya itu lebih bagusan mana? Ini katanya kalau kemarin kan lagi corona gitu, kemudian penjualannya pada menurun. Kalau di tempat ini bagaimana? Kalau masyarakat meningkat, kalau dari bakulnya yang tidak meningkat. Terutama dengan yang kita kalau korban itu ada 3 konsumen kami. Satu masyarakat itu panitia masjid itu, takmir masjid. Ya. Yang kedua itu pejabat. Yang ketiga ini bakul daerah, bakul Jakarta, bakul mana yang nanti akan dia jual lagi. Nah, di sini yang masyarakatnya menaik. Nanti konsumsi kami buat masjid menaik. Dan biasanya masyarakat itu masyarakat sekitar sini atau juga Semarang, dari daerah Jakarta Semarang, juga. Demak, Oh, berarti masih daerah Jawa Tengah ini. Jawa Tengah, ya. Jadi, yang pejabat ini yang menurun. Oh, iya. Nah, yang pejabat yang menurun, terus bakulnya stabil. Kemudian kalau di kurs secara keseluruhan mengalami kenaikan atau penurunan? Penurunan, Mas. Penurunan. Sekitar berapa persen, Pak? Tahun kemarin kita bisa 1,5. 1.500. 1.500. Ya. Penurunan sekitar 200-an. Jadi memang imbasnya di sebenarnya ya kita bisa lebih. Cuma kemarin saya kan mau stok banyak, takut tidak laku karena corona. Nggih. Dan pada akhirnya ketika menyetok barang tersebut laku semua atau bagaimana? Habis. Semua. Tinggal dua saya potong sendiri. Jadi sebenarnya misalkan nyetoknya banyak juga kemungkinan habisnya lebih banyak. Habis banyak. Terutama kemarin yang kita nolak orang itu yang harga 20 juta. 20 juta nggih. Ya. 20 juta atau kemarin sekitar ada 300 lebih saya tolak. Karena di hari-hari terakhir tuh cari barang yang harga 20 juta itu
Agak susah ya Pak. Susah. Karena di hari seperti itu. Ya kalau kita mau jual 20 juta ya gampang, tapi barangnya kan jelek. Nah, itu. Kalau barang jelek percuma, kasihan. Betul, betul. Nanti ke depannya kan Pak. Iya. Mantap. Jadi kemarin yang besar yang banyak itu harga 20 juta sampai harga 25. Itu rata-rata sapi pegon atau Pegon. simentan? Pegon. Pegon. Di pegon seperti yang itu teman-teman, dengan ukuran yang lebih kecil kemungkinan. Kalau pas Idul Kurban misalkan dengan harga 20 sampai 25 itu perkiraan bobot kisaran berapa Pak Teguh? Yang apa? Perkiraan bobotnya mungkin dengan harga 20 sampai 25 20 itu sekitar berapa ya? 300 ya? 300 pas Idul Kurban Kurang gitu. lebihnya 300 up lah. Kalau yang harga 22 400 up. Betul, betul. Nah seperti itu. Kemudian ini kan peternakan ini baru atau memang 5 tahun Mas. sudah 5 tahun? Sudah 5 tahun. Cuma kami 3 tahun itu hanya melayani Bakul Jakarta. Nggih. Hanya melayani itu. Baru 2 tahun ini kita layani untuk masyarakat umum. Ini tahun yang ketiga ini. Dan ini kandangnya juga lagi mau dibuat atau bagaimana Pak yang sebelah sini? Rehab Mas. Oh rehab. Jadi dulu kandangnya sederhana kayak seperti yang di samping sana. Nggih. Belakangnya Pak. Ya, dulu kandangnya hanya cagaknya itu dari kayu, atapnya dari kayu gitu. Sekarang dibikin modern lah. Iya, betul Pak. Lebih Mantap. lebih higienis juga Pak tempatnya. Jadi sapinya biar cepat perkembangannya dan kerasan Pak. Saya pasti saya hobi dulu Mas. Iya, betul, betul. Saya hobi dulu. Betul. Lah kalau udah hobi itu kan kita enggak ngitung untung rugi. Iya, Pak. Betul. Nah, kita ngitungnya kita senang dulu. Hobi. Pak Teguh. Pak Teguh. Buat kita Pak. Ya, gimana? Enggak, gitu, kita gini. Kita kalau bisnis Iya. atau Senang dulu ya, pekerjaan Pak. bikin hobi dulu, bikin senang dulu. Buat teman-teman lah. Teman-teman jangan sampai jenengan hanya belum hitung untungnya berapa, labanya berapa, ini enggak akan jadi. Betul, betul. Kemudian ini dari Pak Teguh sendiri, misalkan kan ini banyak sekali yang mau beternak itu Pak Teguh. Menurut panjenengan beternak sapi itu memang menguntungkan, prospeknya bagus atau bagaimana? Ini ya, kita awalnya saya itu kan hobi. Sejak kecil memang hobi. Yang kedua, saya harus menentukan usaha apa yang bisa kita wariskan ke anak kita. Dan tidak ada batasannya. Ya ternak sapi ini. Karena sapi tidak akan ada batasnya. Nggih. Negara-negara modern contoh Jepang saja sekarang sudah menggalakkan sapi. Masa Indonesia yang berlimpah rumput tidak mau. Nah, contoh di Australia. Australia itu apa? Sapi ya? Sapi. Ya sudah itu. Sapi perahnya ya, Pak. Ya sapi pedagingnya kan, Sapi utama pedaging. pedaging juga ya. Iya. Nah, kalau teman-teman atau pemuda-pemuda yang ya katakanlah sapi ini bisa umur sambilan. Salah satu contoh saya utamanya pekerjaan saya di kantor box. Karton box nggih. Atau mungkin geser. Ya, saya di kantor box ya. Saya di kantor box. Nah, di sini hanya sambilan saya. Oh. Sekaligus Itu bisa. hobi di tempat ini. Sapi itu makannya hanya sehari 2 kali. Iya. Betul enggak? Nggih. Sehari 2 kali. Pagi kita sebelum berangkat kerja atau pegawai negeri itu, belum berangkat kerja, belum berangkat mengajar, Iya. kasih makan sapinya. Pulang kerja, kasih makan sambil nimpal. Enggak terasa kita nanti itu sudah jadi apa? Kebiasaan Jadi, juga. apa? Rutinitas. Olahraga rutin. Rutinitas dan ada itu lebih Value Batin ya, ada. Pak. apa dari hasilnya. Betul, ya itu. Saya nggak tahu sapi satu ini. Awal beli harga sekitar 15 juta. Ini kan enggak lama segini. 1 tahun lah. 1 tahun udah seperti ini. Nah, 1 tahun ini katanya harganya kan sekitar berapa? 40-an. 40 kurangi 14 sudah Ada 20 lah. Betul. 20 juta lah. Iya. Nah, 20 juta untuk makannya 5 juta. Dapat uang 15 juta.
Jadi intinya menurut Bapak Teguh ternak sapi ini memang prospeknya bagus sih Pak. Bagus. Mantap sih Pak teman-teman. Kemudian kalau dari Pak Teguh sendiri saran bagi peternak pemula di dunia persapian itu bagaimana Pak Teguh agar nanti tidak bangkrut atau dan sebagainya. Tidak usah ikuti apa kata orang lain. Jadi gini, sapi itu kadang yang bikin bangkrut itu harus dikasih makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Yuk kita lihat tempat saya. Kita lihat. Nah, jadi kita hanya memakai ini. Jerami ini kan tidak dijual, Iya. ya kan? Cari sendiri, pakai sepeda motor bisa, pakai sepeda bisa, pakai gerobak bisa. Yang kedua, rumput gajah. Rumput gajah kita mesti punya tanah, ya katakanlah 3 meter kali 3 meter sudah bisa buat rumput gajah, ya kan? Terus jungle, Oh ini menggunakan jenggot. ya. Pokoknya sampah lah. Ya mau terserah mau pakai jungle boleh, kalau enggak apa-apa. Deh. Pakai makanan ini aja seperti ini. Yang penting kita fermentasi. Ya kan? Ya itu nanti buat sudah sapi sudah bagus. Kemudian untuk di tempat ini sendiri ditambah konsentrat atau tidak ini Pak? Kita pakai konsentrat tapi sedikit aja. Konsentrat. Iya. Misalkan saja untuk sapi ukuran mungkin ini 600 atau 700 kilo. Pakai pekatul. Pekatul. Iya. Pakai pekatul. Jadi makanya tadi saya bilang enggak usah apa? Banyak nanti kasih pongkol, kasih apa. Ini kosnya kan besar sekali. Betul. Apalagi sekarang yang baru booming. Kelotokan kacang hijau. Iya. Mahal sekali itu. Nah, kalau itu belum tentu gizinya masuknya berapa belum tentu. Betul. Biasanya kepancingnya di sini. Makanya kalau pemula nangkep rumput, antem rumput dulu, Iya. siapkan tempat penimbunan jerami, baru bikin kandang, baru beli sapi. Seperti ini. Nanam rumput dulu, ya kan? Kalau udah rumputnya ditanam, bikin tempat jerami. Kalau untuk rumputnya ini sendiri rumput odot atau rumput Gajah. Rumput gajah biasa. Ya, kalau sapi jangan odot. Odot itu tidak bisa tinggi. Kalau sapi cocoknya rumput gajah. Rumput gajah. Ya. Karena batangnya itu yang bikin kenyang, bukan daunnya. Secara kuantitas juga banyakkan rumput gajah nih Pak. Iya. Jadi, seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk lahan rumput hijauan sendiri sekitar berapa hektar atau berapa meter persegi? Kita ada di sana yang paling besar. Kita sekarang sudah ada 3 hektar. 3 hektar untuk pakan hijauan dengan tadi digunakan untuk sapi sekitar berapa ekor? 150-an. 150-an ekor. Dan itu Kalau baru kosong ya rumputnya lebih-lebih. berlebih di bagian belakang Nah, sebelah kalau sana. rumputnya berlebih, jeraminya dikurangi, rumputnya ditinggikan. Mantap. Seperti itu teman-teman sedikit perbincangan dengan Bapak Haji Teguh, pemilik dari Lembu Utomo. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Dan matur suwun Pak Teguh untuk ilmunya pada kesempatan siang hari ini. Cukup sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.